Assalamualaikum guys. Guys, dengarkan video ini supaya memahami dan mengerti arti dan makna sebuah kehidupan. Supaya kita tidak mencari sebuah pembenaran, tapi mencari kebenaran yang hak. Supaya hidup kita ini benar-benar menjadi manusia sesuai apa dia harapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan sesuai apa yang kita inginkan bersama-sama sebagai manusia. Dalam kehidupan ini tentunya penuh dengan aturan dan peraturan. Yang paling harus kita perhatikan kehidupan yang sebenarnya. Aturan atau peraturan yang dibuat oleh yang menciptakan kita. Ini kehidupan yang sebenarnya. Video ini saya tujukan mobil khusus untuk saudara-saudaraku, kaum muslimin, dan orang-orang beriman di seluruh dunia. Mobil khusus juga sebagai warga negara Indonesia, orang-orang Islam di seluruh Indonesia. Saudaraku, bangkit dan sadarilah bahwa apapun yang kita usahakan di dunia ini untuk mencapai tujuan dan keinginan kita tanpa mengikuti aturan main yang Allah berikan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sampai kita diberikan umur 18 kali maupun 30 kali, mati hidup lagi, seterusnya dan seterusnya, tidak akan menemukan saudara. Ingat itu, tonton video ini sampai habis supaya bisa membedakan mana nafsu, mana kebahagiaan, dan makna hidup yang sebenarnya. Terima kasih. Orang kaya ini ke desa mencari kebahagiaan, orang desa ke kota mencari kebahagiaan. Sebenarnya bahagia itu pas kaya atau pas miskin gitu. Karena saya dulu merasa makan paling nikmat saya adalah saat makan nasi pecel satu bungkus berlima sama teman-teman. Kenapa saya merasa itu lebih nikmat? Sekarang ya alhamdulillah ada rezeki saya bisa makan steak Wagyu MB5, Tomahawk dan lain-lain. Kok tetap enakan pecel saat saya miskin gitu. Dan semakin orang itu berada, makanya banyak orang kaya, orang kota tuh mental health, mental illness, gara-gara orang kota, orang kaya, kebahagiaannya udah habis gitu. Kalian dengar guys, apa yang dikatakan abang tadi itu. Kebahagiaan, kesenangan orang kota, orang desa, bahkan kenikmatan makan itu pada saat makan nasi pecel berlima. Di sini letak rahasianya. Sudut pandang manusia itu. Kalau di desa melihat ke kota itu seolah-olah bisa memberikan satu kebahagiaan. Begitu pula sebaliknya. Sebaliknya orang kota melihat desa, melihat alam, bisa memberikan ketenangan. Nah, itu sudut pandang logika manusia, gitu guys ya. Nah, yang dikatakan abang tadi itu, dia bahagia bener pada saat makan nasi pecel berlima dengan teman-temannya, itu merasa nikmat. Dan di situ rahasianya kenapa? Pada saat itu alam bawah sadarnya itu menerima takdirnya. Dia mensyukuri juga. Wala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Itu ayat Allah. Apabila kamu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lain. Begitu guys. Nah, kemudian yang namanya kebahagiaan dan ketenangan beda dengan kesenangan. Kalau senang, semua manusia mendapatkan. Tapi ingat, saya ulangi, ingat, dan ini diulang-ulang biar nggak lupa ya di setel videonya. Kebahagiaan dan ketenangan itu sebuah hadiah, karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Hembusan angin ke kolbun rohani manusia-manusia yang taat pada Allah. Itu hadiah. Jadi kebahagiaan dan ketenangan itu adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngomong bahagia itu bohong guys. Makanya kenapa orang-orang kaya di Jakarta ke puncak, kalau di daerah lain itu yang ke gunung-gunung,
itu dia mencari ketenangan. Ketenangan itu mahal, guys. Dia bikin puncak ratusan juta, bahkan miliaran. Mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali, 3 bulan sekali. Yang menikmati fasilitas yang sudah bangun, dia mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Itu yang menjaga, guys. Kalau listriknya habis tinggal telepon, bos, listrik habis, nah, dikirim listrik. Dan dia digaji. Yang setiap hari menikmati orang yang menjaga villa itu. Jadi begitu mahalnya ketenangan, kebahagiaan itu. Orang kaya itu rela mengeluarkan koceknya miliaran rupiah untuk mendapatkan ketenangan itu. Tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang bisa mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan batinnya yang sebenarnya secara hakikat tidak akan tanpa ketaatan. Karena itu sifatnya rasa, guys, yang tidak bisa dilihat. Gitu. Tapi tanda-tandanya itu ada. Gitu ya, guys ya. Dan kali kita sambung lagi. Terima kasih, diulang supaya tidak lupa. Assalamualaikum.